Halo teman-teman, kembali bersama saya Andi Sialagan. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memberikan hak akses user, serta bagaimana manajemen user pada database melalui CMD atau Command Line Prompt. Yang pertama tentunya kita bisa buka CMD, lalu kita beri kita mengkoneksikannya ke MySQL dengan cara cd smpp MySQL bin. Baru kita buat MySQL uroot. Kita login sebagai root. Maka kita telah masuk ke MySQL. Lalu untuk melihat database yang telah pernah kita buat di komputer ini, caranya adalah show database. Maka akan muncul tampilan database-database yang sudah pernah kita buat di dalam komputer ini. Lalu untuk bagaimana kita untuk menggunakan database adalah dengan cara use. Lalu kita pilih database mana yang akan kita buat, yang akan kita pilih. Saya akan memilih DB kantor. Maka use database kantor. Jangan lupa titik koma, enter. Maka kita telah menggunakan DB kantor. Untuk melihat seberapa banyak tabel yang telah kita buat pada database kantor, kita bisa klik show tables. Maka ini adalah 3 tabel dengan nama tabel jabatan, tabel karyawan, tabel pekerjaan yang telah kita buat di video sebelumnya melalui MySQL Workbench. Lalu kita langsung saja masuk pada manajemen user, yang dimana pertama kali kita masuk tadi ke dalam MySQL ini, kita login sebagai root. Maka kita akan membuat satu user lagi dengan nama Jennifer. Caranya adalah create user, lalu kita buat dengan nama Jennifer tadi, Jennifer, nama Akeong, localhost, yang lupa tanda petiknya, lalu di-identify by. Di sini kita akan membuat sebuah user baru dengan nama Jennifer, lalu diidentifikasikan melalui sebuah password yang akan kita buat. Maka saya akan buat dengan password CB1234. Lalu teman-teman jangan lupa tanda titik koma. Maka query sudah oke. Maka kita setelah menciptakan username dengan nama Jennifer dengan password CB1234. Lalu untuk selanjutnya kita akan menampilkan user yang telah kita buat tadi. Caranya kita buat show grants for dengan nama Jennifer tadi, Jennifer localhost enter. Maka ini adalah username yang telah kita buat tadi, grant usage on to Jennifer, identify by password. Maka kita telah berhasil membuat satu username baru dengan nama Jennifer. Untuk selanjutnya kita akan membuat atau memberi akses kepada Jennifer
Caranya gampang. Kita bisa tekan Grand Select, lalu kita pilih pada database DB kantor. Lalu kita akan memberikan akses kepada Jennifer itu pada tabel apa. Maka saya akan memberikan akses kepada tabel karyawan. Baru kita berikan kepada Jennifer. Lalu di sini ada muncul pesan error. Muncul pesan error pada CMD yang telah kita buat. Ini dikarenakan salah pesan yang seharusnya grand, saya buat menjadi grants. Maka caranya kita bisa ulang kembali. Kita ganti, kita hapus S tadi. Maka dengan user root telah memberikan akses kepada Jennifer pada database kantor, spesifiknya untuk tabel karyawan. Lalu setelah kita sudah memberikan akses, maka kita akan login sebagai Jennifer. Maka kita telah keluar dari root. Lalu caranya kita login saja sebagai Jennifer. Lalu password yang telah kita buat tadi, adalah CB1234. Maka kita tinggal buat saja CB1234. Maka kita akan tekan enter. Dengan nama Jennifer, terdapat sebuah pesan menunjukkan bahwa unknown option garis J. Lalu pada bagian ini juga terdapat pesan yang sama. Ini terjadi karena kita belum memasukkan password di sini dengan kata kunci P. Maka ketika sudah kita buat seperti tadi, maka kita sudah masuk ke dalam MySQL sebagai Jennifer. Lalu untuk membuktikan bahwa kita telah masuk sebagai Jennifer, maka kita bisa menggunakan DB kantor. Lalu kita akan show tables. Ini adalah tabel yang telah kita berikan akses kepada Jennifer.
Karena kita tadi telah membuat akses hanya pada bagian tabel karyawan, maka ketika kita menekan show tables, yang akan muncul hanya adalah tabel karyawan. Kalau teman-teman ingin menambahkan hak aksesnya pun, teman-teman juga bisa buat seperti tadi, tapi ditambahkan tabel karyawan, mungkin tabel pekerjaan, seperti yang telah kita buat sebelumnya tadi. Setelah menampilkan sebuah tabel dari DB kantor, yang dimana user root tadi telah memberikan akses kepada Jennifer, dan di sini adalah akses terhadap satu tabel, yaitu tabel karyawan. Selanjutnya kita bisa melihat isi dari tabel karyawan. Caranya adalah kita bisa klik desk, baru kita pilih tabel karyawan, maka telah muncul record yang telah kita masukkan di video sebelumnya, di mana tabel karyawan terdapat KD karyawan, nama karyawan, usia, serta pendidikan. Lalu untuk kita memasukkan record ke dalam tabel karyawan, yang mana kita akan mentes apakah Jennifer bisa menginsert sebuah record di tabel karyawan. Caranya kita tekan insert into tabel karyawan, kita pilih KD karyawan tadi, kita klik, kita buat saja 101, atau bisa kita buat dengan 214. Lalu untuk namanya kita buat Johnson. Lalu untuk usianya kita buat 23. Lalu untuk pendidikannya kita buat S1. Kita periksa juga apakah terdapat tanda yang kurang. Maka terdapat error yang katanya you have an error in your SQL syntax. Syntax they use near 214. Berarti di antara tabel karyawan dengan kode karyawan yang kita buat 214. Di sini
Kesalahannya adalah karena kita tidak menginput values. Maka akan muncul perintah error di mana insert command denied to user Jennifer localhost portable karyawan. Karena di sini kita belum memberikan akses insert kepada Jennifer, kita masih memberikan akses sebatas untuk show, untuk descript, dex, hanya untuk melihat, tapi tidak bisa untuk insert, update, delete. Lalu kita akan kembali ke materi. Inilah kita sudah tes tadi bagaimana menyisipkan record ke dalam DB kantor tabel karyawan, yang dimana muncul sebuah pesan bahwa perintah ini tidak bisa digunakan karena user Jennifer belum diberikan akses untuk insert. Maka bagaimana cara untuk menciptakan role-nya? Caranya kita login sebagai root, lalu kita menciptakan role berdasarkan tabel di bawah ini. Role operator kita berikan hak akses. Role operator di mana dia bisa menginsert dan select. Cakupan aksesnya berarti kalau kita ada di DB kantor berarti DB kantor titik tabel karyawan. Kalau sebagai analyze berarti hak aksesnya adalah update dan delete. Cakupan aksesnya adalah DB kantor titik. Lalu kita bisa create role dengan cara create role, garis petik ke atas operator, garis petik, koma, analyze, titik koma. Baru untuk memberikan hak akses kepada masing-masing role, caranya adalah grant insert, select on DB receipt, table save to operator. Kalau di sini kita tadi sebagai menggunakan DB kantor, maka kita ganti saja DB kantor titik tabel karyawan to operator.